Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Wanita An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, meskipun dalam situasi dan kondisi kita harus melakukannya secara online atau melakukannya melalui WA group. Ini adalah kebesaran yang memang ditakdirkan, yang Allah perjalankan untuk kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan kemuliaan, tuntunan dan syariatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah, bermunajat, berharap dan bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada tuntunan yang dituntunkan dalam hidup kita, kecuali tuntunan itu adalah tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah untuk kita bersama. Tema yang disampaikan kepada kami di kesempatan yang mulia ini adalah berjudul Apakah Kita Sudah Bertawakal? Indonesia dalam kondisi dan situasi saat ini berada dalam kondisi darurat akibat wabah yang kita kenal dengan corona. Bahkan mungkin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh penjuru negeri di alam semesta ini dihadapkan oleh ujian besar. Ujian itulah yang kita kenal dengan wabah corona, COVID-19. Sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Kalaulah ini ujian Allah yang turunkan, maka tentunya ujian ini kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada penyakit, tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Kecuali kesemua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, yang memperjalankan, dan Allah lah yang mengangkatnya. Dalam tema ini kita akan melihat, merenung, berintrospeksi. Apakah kita sudah benar bertawakal kepada Allah? Apakah kita benar-benar sudah bersandar kepada Allah? Ketika ada orang yang mengatakan, cukup bagi kita untuk menerima kenyataan. Tapi sebenarnya di balik kenyataan itu, ada sikap pasrah, sikap tunduk kita, sikap mengembalikan hati dan diri kita ini semata-mata hanya karena Allah dan kepada Allah. Di sini kami akan mengangkat satu hadis yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqadi fi janazatin. Faqala, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi' al-Gharqad, yaitu ketika sebuah pelayatan dalam jenazah. Faqalu ya Rasulullah afala nattakil. Maka kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, tidakkah sebaiknya kita bertawakal kepada Allah saja? Faqala, lalu Rasulullah berkata, i'malu fakullun muyassar. Berbuatlah, bekerjalah, beramallah kalian. Sebab setiap perkara akan dimudahkan oleh Allah. Setiap orang akan dimudahkan urusannya. Summa qara'a. Lalu kemudian Rasulullah membaca
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ada di dalam surah Al-Lail ayat ke-6, ila qaulihi lil usra. Ya. Yang tentunya di sini adapun orang-orang yang selalu dalam keadaan memberi, bertakwa dan selalu membenarkan sebuah kebaikan, maka tentunya akan Allah mudahkan segala bentuk urusannya. Mari kita sama-sama introspeksi, apakah kita sudah bertawakal kepada Allah? Apakah kita sudah memasrahkan segala ujian dan cobaan yang Allah berikan semata-mata karena Allah dan kepada Allah? Di dalam hadis yang dikutip dalam hadis Bukhari dari Ali, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbuat, bekerja, beramal. Artinya ada nilai ikhtiar, ada nilai usaha, ada nilai kekuatan untuk bekerja, berusaha, melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Mengerjakan sesuatu dengan segala kekuatan yang ada dan dimilikinya. Nah, tentunya kekuatan ini tidak dimiliki semua orang. Tidak mesti setiap orang itu memiliki kekuatan yang demikian. Ada yang imannya turun, ada yang kadang-kadang imannya naik. Ada yang suatu saat ketika imannya kuat, maka dia akan dalam posisi memiliki kekuatan untuk pasrah dan berserah diri kepada Allah. Tapi ada yang kadang-kadang imannya selalu turun. Dikasih ujian dan cobaan penyakit yang berat. Dikasih kesulitan dan rasa takut yang tinggi. Dihilangkan rizkinya, dihilangkan familinya, kerabatnya. Imannya turun. Padahal kita diminta untuk merenung, bermuhasabah, berintrospeksi. Kalau semua ini datangnya hanya dari Allah dan karena Allah. Adakah kita berserah diri kepada Allah, lalu berpikir, merenung, adakah sesuatu yang salah dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang salah dari amal pekerjaan yang kita lakukan? Adakah sesuatu yang tidak dibenarkan dari amanah yang Allah titipkan? Baik dari pekerjaan, baik dari amanah apapun yang Allah titipkan dalam hidup kita. Nah, tentunya bertawakal bukanlah hanya dengan ungkapan yang mudah untuk kita ungkapkan, pasrah kepada Allah. Akankah kita mengatakan dengan mudah, adanya wabah corona, adanya musibah dan ujian penyakit yang susah untuk disembuhkan, lalu kita berkata tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah? Tidak cukup. Ada ikhtiar, ada usaha, ada amal. I'malu. Seperti yang dikatakan Rasulullah. I'malu. Bekerjalah. Berbuatlah. Beramallah. Karena ini perintah. Diminta kita untuk melakukannya totalitas. Kafah. Benar-benar mengabdi. Bekerja bukan karena apa, bukan karena siapa, bukan karena di mana, bukan karena apa pekerjaannya. Tapi bekerja, berbuat, berikhtiar, beramal. Semata-mata karena Allah. Semata-mata berharap karena Allah. Itulah yang disebut fakullun muyassar. Maka semua apapun bentuknya, orangnya, pekerjaannya, keadaannya, situasinya, fisiknya, muyassar. Allah yang akan mendatangkan segala bentuk kemudahan itu. Nah, dari poin yang pertama di sini, kami menghimbau, mari sama-sama, tidak cukup bagi kita pasrah dan bertawakal kepada Allah. Tapi ada yang perlu kita benarkan dari hakikat bertawakal itu. Yaitu memasrahkan apa yang telah terjadi, tetapi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan kerja keras, dengan totalitas, dengan beramal kebaikan. Yang penuh dengan kesadaran, kalau ini dilakukan karena Allah. Bukan karena sesuatu selain Allah. Kami contohkan pada hadis yang kedua. Qala rajulun. Berkatalah seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasul, a'kiluha wa atawakkalu. Apakah aku harus mengikuti unta tersebut, lalu kemudian aku bertawakal? Au utlikuha wa atawakkal. Atau unta itu aku lepaskan.
tanpa ikatan. Lalu kemudian aku bertawakal. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "I'qilha wa tawakkal." Ikatlah unta tersebut, lalu bertawakallah. Fahami baik-baik apa yang disampaikan Rasulullah dalam kalimat ketika Rasulullah memerintahkan, ikatlah unta itu. Lalu bertawakallah. Kita contohkan ini. Ada orang yang mencari unta, atau ada orang yang berburu hewan. Lalu kemudian di tengah-tengah dia berburu, dia mencari sesuatu. Lalu kemudian dia bertawakal kepada Allah. Tapi dia tidak berpikir di mana unta ini akan dia simpan. Bagaimana dia meletakkan hewan ini atau unta ini. Adakah sesuatu yang harus dia lakukan dari unta ini dan hewan ini? Itu tidak difikirkan. Yang diajarkan Rasulullah dalam hadis ini, berikhtiar untuk berpikir bagaimana hewan yang ada ini tetap bersamanya. Yaitu dengan mengikatnya. Agar dia tidak hilang, agar dia tidak sakit, agar dia tidak pergi kemana-mana. Ini berarti bentuk berikhtiar melakukan sesuatu bukan hanya dengan sekedar pasrah. Tapi benar-benar melakukan sesuatu dengan menyerahkan apa yang dilakukan ini semata-mata karena Allah. Coba kita introspeksi. Adakah ikhtiar dan usaha dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang kita pasrahkan kepada Allah, lalu kita pasrahkan begitu saja? Tanpa ada usaha, kerja keras? Gak bisa. Kami contohkan seperti orang yang menuntut ilmu. Kalau setiap orang ini menuntut ilmu, belajar, tapi tidak ada usaha dan kerja keras dia untuk belajar, mana mungkin ada orang yang pintar? Andai kata cahaya ilmu itu dapat diperoleh dengan berangan-angan. Andai kata ilmu itu dapat diambil dan diperoleh dengan cara berhayal. Tanpa kerja keras. Maka tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Andai kata harta itu bisa diambil, didapat, diperoleh, tanpa bekerja keras, tanpa berusaha, maka tidak mungkin ada orang yang miskin di dunia ini. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilun. Andai kata cahaya keilmuan itu dapat diperoleh, dapat didapat dengan cara berangan-angan, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini orang-orang yang bodoh. Tapi ini yang diharapkan. Berikhtiar, bertawakal, bekerja keras, semata-mata hanya karena Allah. Itu sebenarnya. Di dalam hadis yang ketiga, kami akan mengangkat apa yang disampaikan Rasulullah. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, laruziktum kama yurzaqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana. Niscaya kalian akan diberi rizki seperti rizkinya seekor burung. Dia pergi dengan perut yang kosong di pagi hari dan dia akan kembali di hari yang di sore hari dengan perut yang penuh. Artinya apa? Tawakal di sini membutuhkan sebuah upaya dan usaha untuk bagaimana kita benar-benar pasrah setelah kita berikhtiar dan berusaha. Kami ingin kaitkan sedikit hubungannya dengan virus corona. Corona ini wabah yang cukup berbahaya, yang hari ini menyebar dan berada di mana-mana. Corona ini sudah menjadi wabah yang boleh disebut dengan darurat global. Secara umum, orang-orang merasa sesuatu yang berat dan membahayakan, yang mengancam, bahkan sampai pada titik kematian. Lalu kita berikhtiar berusaha. Kita tidak keluar dari rumah kita. Kita tidak pergi kemana-mana. Kita membatasi ruang gerak kita. Kita membatasi persahabatan, pertemanan, perkerabatan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Ini bagian dari ikhtiar kita. Berusaha, bekerja keras dalam perbuatan kita, dalam pekerjaan kita. Semata-mata ini karena Allah. Dan bukan karena yang lainnya. Lalu kemudian kita pasrahkan dan kita kembalikan. Yang kita kerjakan dan yang kita usahakan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Wanita An-Nur
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh dengan berkah ini, dalam kesempatan yang penuh dengan keterbatasan meskipun hanya dengan online ini, kami berharap ada beberapa poin yang perlu kita lakukan dengan konsep tawakal kita kepada Allah. Yang pertama, mari kita bersabar, karena sabar itu adalah bagian dari kemuliaan yang dapat kita lakukan di tengah-tengah ujian Allah timpakan untuk kita. Karena tidak ada kesabaran kecuali kita bersabar karena Allah. Wabashshiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Nah, perintah Allah di dalam ayat itu adalah perintah untuk memberikan kesabaran di tengah-tengah ketika musibah itu Allah timpakan, maka tidak ada yang bisa kecuali bersabar atas musibah yang Allah timpakan. Yang kedua, kita diminta untuk tetap istiqamah beribadah kepada Allah. Istiqamah melakukan apapun kewajiban yang kita lakukan karena Allah. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah musibah, cobaan yang ditimpakan. Tidak meringankan, bukan lalu memudahkan, bukan lalu menjatuhkan semangat ibadah kita. Tapi jadikanlah ujian dan cobaan yang Allah berikan bersandarkan kepada apa yang sebenarnya menjadikan semangat untuk lebih tinggi beribadah, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita sama-sama bertawakal, pasrah. Apapun yang terjadi, qadarullah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang Allah timpakan termasuk virus corona, mungkin terjadi kepada sahabat, kerabat, dan teman-teman keluarga kita, pasrahkan. Itu semua terjadi semata-mata karena Allah. Qadarullah. Allah yang menghendaki, Allah yang perjalankan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang sedikit ini memberikan motivasi kita untuk selalu berserah diri dan bertawakal. Memasrahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk berbuat baik dan selalu beramal dengan ikhtiar kita, bekerja dengan ikhtiar kita. Berusaha, bekerja keras dengan segala totalitas dari apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.